Selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, bisa dimulai ya. Selamat pagi, bisa Ibu mulai pelajarannya. Oke, selamat pagi. Kita awali pembelajaran ya. Di awal pembelajaran, Ibu mulai dengan panganjali. Om Swastiastu. Di pembelajaran sebelumnya, yaitu kita sudah membahas tentang proposal kegiatan, proposal penelitian, dan karya ilmiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bab 3, yaitu tentang resensi. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu kalian mampu mengidentifikasi sebuah resensi. Nah, berhubungan dengan ini diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan apa itu resensi, pengertian resensi, kemudian apa fungsi dan apa tujuan dari resensi. Diharapkan pula nanti kalian dapat menyebutkan unsur-unsur resensi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mampu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Diharapkan nanti kalian dapat membaca 2 buah resensi kemudian menemukan sistematikanya. Unsur-unsurnya terdiri dari apa saja dari kedua resensi tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi dengan tepat. Nah, berdasarkan teks resensi yang sudah kalian bandingkan sebelumnya, kemudian kalian menemukan sistematikanya, lalu diharapkan kalian mampu menyusun sebuah teks resensi dengan contoh resensi yang sudah kalian baca sebelumnya. Gitu. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pagi ini. Saya lanjutkan ya. Nah, ini dulu sudah pernah dibahas atau sudah pernah kalian pelajari di kelas 9. Pasti sudah lupa sedikit-sedikit ya. Nah, apa itu resensi? Jika mendengar kata resensi, pikiran kita pasti akan tertuju pada sebuah buku atau sebuah film. Lalu, apa yang kita lakukan terhadap buku atau film tersebut? Tentunya, untuk dapat meresensi kita harus membacanya. Kalau film berarti kita harus menontonnya. Lalu apa saja isinya resensi ya? Misalnya sebuah contoh buku yang sudah ada di sana yaitu agar menulis, mengarang bisa gampang. Saat melihat buku itu saya harus baca nih isinya supaya saya tahu
dan gampang bagaimana meresensi buku tersebut. Apa sih isinya? Sebelum tahu isinya, saya harus tahu identitas bukunya. Identitas buku berhubungan dengan apa ya? Nanti kita bahas di bab selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur resensi. Lalu apa sih tujuan saya meresensi? Apakah saya ingin memberitahukan kepada pembaca lain bahwa buku ini bagus untuk dibaca? Atau saya ingin memberitahu pembaca lain bahwa buku Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang ini dapat memandu kita mengarang dengan cepat dan mudah. Kemudian, setelah membaca buku Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang, saya bisa tahu apa sih keunggulannya, bagus enggak buku ini dari segi isinya, atau ada enggak kelemahannya dari segi bahasanya. Nah, itu ya hal-hal nanti yang akan kita bahas lebih jauh yang berhubungan dengan resensi. Kita lanjut. Nah, pengertian resensi. Dalam KBBI, resensi berarti pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Resensi berasal dari kata Belanda resensi dan bahasa Latin recenseo, yang berarti memeriksa kembali, menimbang, atau menilai. Resensi dapat juga berarti penilaian terhadap karya orang lain dengan memberi pertimbangan baik buruk karya tersebut secara objektif. Nah, ini untuk dapat menentukan baik buruk sebuah karya atau baik buruk sebuah buku, sebuah film, cerpen, novel, ataupun buku non-fiksi, kita harus dapat memeriksanya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya. Setelah membaca, mengetahui isinya, kita akan menimbang atau menilai baiknya di bagian mana, kemudian keburukannya atau kelemahannya di bagian mana. Terus bagaimana sih penilaian yang objektif? Siapa tahu kalian lupa ya. Objektif itu apa? Dalam menilai kelemahan dan keunggulan sebuah buku, nah itu harus sesuai dengan keadaan dan isi buku yang kita resensi, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Misalnya, saya baru pertama kali baca buku ini, penulisnya juga nggak saya kenal, pasti isinya kurang baik. Nah, itu tidak boleh. Kita harus baca dulu isinya, kita pahami isinya, baru kemudian kita memberikan pertimbangan baik buruk, kelemahan dan kelebihan sesuai dengan isi buku yang kita baca. Itu ya, harus objektif. Lalu, apa kesimpulan dari resensi itu sendiri? Nah, simpulannya, resensi itu adalah cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Itu ya, salah satu cara menghargai karya orang lain dengan memberikan komentar. Itu tentunya untuk perbaikan karya dari penulis
tersebut selanjutnya. Kemudian orang yang melakukan resensi biasa disebut dengan peresensi. Nah, apa yang harus dilakukan dalam meresensi? Peresensi sebagai orang yang meresensi harus menimbang sebuah karya dengan baik dengan menghindari subjektivitasnya dalam menjelaskan isi buku, baik kelebihan maupun kekurangannya. Ingat yang tadi, tidak ada pengaruh dari si peresensi tentang pendapatnya sendiri terhadap isi buku, tapi harus sesuai atau apa adanya sesuai dengan isi buku yang dibacanya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak hanya buku yang kita resensi, yang kita kupas isinya, yang kita beri penilaian, tapi juga bisa film, kemudian bisa drama. Nah, ini ya biasa kita menonton ulasan tentang film baru. Nah, ini merupakan salah satu bentuk resensi. Jika kita menonton di televisi itu hanya medianya yang berbeda, tapi tetap isinya ulasan tentang baik buruk sebuah karya, hanya berbeda dari media penyampaiannya. Nah, itu dia pengertian resensi. Kita akan lanjutkan. Nah, ini media penulisan resensi. Di mana saja dapat dimuat resensi? Resensi dapat dimuat di media online dan media cetak. Penulisan di media online dapat melalui website penyedia resensi, media sosial, atau blog pribadi. Ya, jika kalian ingin meresensi sebuah buku kemudian punya blog pribadi, silahkan bisa dimuat di sana. Tuh. Kemudian di media cetak, penulisan resensi dapat melalui surat kabar dan majalah. Di surat kabar rasanya sekarang jarang ya. Pengalaman saya dulu waktu SMA, itu ibu biasa membeli sebuah majalah untuk mencari informasi tentang buku baru atau novel baru yang terbit atau film-film Indonesia yang akan tayang di televisi. Nah, itu biasanya zaman dulu waktu ibu SMA masih sering ada rubrik tentang resensi di surat kabar atau majalah. Sekarang beda ya, kalian bisa melihatnya di media online. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa tujuan resensi? Tujuan resensi buku untuk memengaruhi pembaca agar membaca dan memiliki buku tersebut. Selain itu, resensi buku dapat membantu penerbit atau pengarang untuk memperkenalkan buku yang diterbitkannya. Jadi untuk memengaruhi pembaca dari resensi yang dibaca, wah ternyata buku ini menarik, saya mau dong membelinya atau memiliki buku tersebut. Saya mau tahu isinya lebih jauh. Itu tujuan resensi buku. Terus apa tujuan penulisan resensi? Tujuan penulisan resensi yaitu, nah, yang pertama, menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku. Nah, ini dia, mempengaruhi pembaca sehingga tertarik untuk memiliki buku yang diresensi, tertarik untuk mengetahui lebih jauh
isi dari buku yang diresensi tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan resensi adalah memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui halayak. Memberi penilaian. Bagaimana dengan isinya, kemudian bagaimana tentang bahasanya, tata bahasa dari buku tersebut bisa dipahami oleh pembacanya, kalangan mana saja yang bisa membaca buku jika bahasanya seperti itu. Apakah buku itu cocok dibaca untuk remaja? Apakah suatu buku itu cocok juga dibaca untuk anak-anak atau untuk remaja dan orang dewasa? Lalu tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Misalnya ada seorang dokter yang menulis sebuah novel. Kemudian menarik enggak ya sebuah novel yang ditulis oleh si dokter ini? Apakah isinya tetap berhubungan dengan dunia kesehatan atau berhubungan dengan kehidupan berumah tangga atau percintaan? Nah, itu misalnya. Ada enggak kesesuaian antara latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulisnya? Seperti contoh tadi, seorang dokter yang menulis novel dengan tema percintaan misalnya. Kemudian menghargai keunggulan penulisan sebuah buku. Tujuan yang kelima yaitu mengungkapkan kelemahan suatu penulisan dan sistem penulisan. Kelemahan dari segi isi, misalnya ingin meresensi novel, jalan ceritanya yang kurang menarik. Tuh, kemudian bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat umum karena banyak menggunakan majas misalnya, kata imajinasi yang banyak atau berlebihan sehingga sulit untuk dipahami. Kemudian tujuan yang terakhir, memberikan pujian atau kritik terhadap bobot ilmiah atau nilai karya seseorang. Tentunya kritik yang diberikan adalah kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan karya selanjutnya. Nah, itu dia tujuan penulisan resensi. Kita lanjutkan dengan fungsi resensi. Fungsi resensi akan dijelaskan berikut, yaitu berdasarkan pemakai atau penikmatnya. Berdasarkan pemakai dan penikmatnya ada 3 fungsi resensi. Bagi siapa saja? Yang pertama bagi penulis. Resensi buku bagi penulis berfungsi untuk mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Resensi dapat digunakan untuk memperoleh pendapat atau opini sambutan masyarakat terhadap buku yang ditulisnya. Nah, ini tadi mendapatkan umpan balik atau saran. Kemudian memperoleh pendapat atau opini kelebihan buku saya di bagian mana, kemudian kekurangan buku saya di bagian mana untuk nanti diperbaiki oleh penulis di karya-karya selanjutnya. Apakah bahasa dalam buku saya
masih kurang dipahami oleh masyarakat. Nah, dari umpan balik itu, seorang penulis dapat memperbaiki karya selanjutnya dari segi bahasanya. Atau misalnya seorang penulis novel, menulis sebuah novel yang alur ceritanya kurang menarik, banyak resensi yang mengkritik dalam hal alur. Berarti untuk karya selanjutnya, si penulis dapat memperbaiki bagian alur karyanya. Nah, itu fungsi bagi penulis. Selanjutnya, fungsi bagi penerbit. Resensi buku bagi penerbit berfungsi memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan, memperhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkan. Nah, ini sebagai unsur promosi. Kemudian, untuk mendapat umpan balik serta saran demi kebaikan buku yang diterbitkan. Nah, bagi penerbit, resensi berfungsi untuk media promosi. Fungsi yang ketiga, yaitu bagi penerbit media massa. Resensi buku bagi penerbit media massa dimanfaatkan sebagai sarana dalam menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Para pembaca menggunakan resensi sebagai sumber informasi mengenai kualitas buku. Oleh karena itu, pembaca dapat mengetahui sebuah buku layak atau tidak untuk dibeli. Nah, itu fungsinya ada 3. Kita lanjutkan dengan unsur-unsur atau struktur teks resensi. Secara umum, unsur atau struktur teks resensi terdiri atas judul resensi, data buku, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kita mulai dengan judul ya. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Jika tidak ada kesesuaian, pembaca merasa ditipu oleh penulis. Nah, ini contoh judul resensi dengan judul buku. Judul harus mencerminkan isi buku. Nah, misalnya judul resensi reorientasi sistem pendidikan nasional. Judul buku yang diresensi, landasan dan arah pendidikan nasional kita. Terus, contoh lagi, judul buku Laskar Pelangi. Judul resensinya adalah memperjuangkan pendidikan. Tuh. Lanjut, unsur yang kedua, ada identitas atau data buku. Identitas atau data buku yang diresensi dibuat berdasarkan objek yang diresensi. Mencakup apa saja identitas buku? Ini yang tadi kita sebutkan di awal ya. Jika kita melihat sebuah buku, pasti sebelum resensi kita harus mengetahui identitasnya. Mulai dari judul buku, jenis buku, kemudian siapa pengarangnya, kemudian siapa penerbitnya, tahun terbitnya kapan, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Apakah harus ditunjukkan tentang jenis buku yang diresensi? Ya. Apakah buku itu termasuk fiksi atau non-fiksi? Kemudian, apakah harga harus dicantumkan? Boleh dicantumkan, boleh tidak. Lalu bagaimana jika kita meresensi film? Jika meresensi film, hal-hal yang kita cantumkan adalah judul film, pemain, produser, sutradara, kemudian siapa penulis naskahnya, siapa yang memproduksi, dan narasinya seperti apa. Nah, unsur yang ketiga adalah pendahuluan atau pembuka. Apa isi pendahuluan?
Pendahuluan berisi landasan berpikir presensi, mengemukakan tema, kemudian mengemukakan deskripsi buku secara singkat. Kemudian pendahuluan harus dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca ingin mengetahui lebih jauh tentang isi buku tersebut. Itu ya unsur yang ketiga, pendahuluan. Nah, ini sebuah contoh pendahuluan. Judul bukunya Sepasang Sepatu Tua Sepilihan Cerpen. Judul resensinya Sastra yang Ramah dan Bijaksana. Apa yang bisa disampaikan di pendahuluan? Di pendahuluan kita bisa menyampaikan seperti ini contoh. Sapardi menggambarkan bahwa soal selera ialah rasa dan itu muncul dari hati. Memilih sepatu ialah tentang jodoh, kecocokan, dan akhirnya tentang rasa yang berbeda pada diri setiap orang. Sepasang sepatu yang dipilih dan dibeli seseorang pada hakikatnya tidak berkaitan dengan gengsi seseorang atau seberapa tinggi selera dan kelas sosialnya. Nah, itu sedikit tentang contoh kalimat pendahuluan dalam judul buku Sepasang Sepatu Tua. Nah, unsur yang keempat, isi resensi. Isi resensi meliputi sinopsis, isi buku secara ringkas, kemudian menyampaikan tentang keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Apa saja yang disampaikan, pokok-pokok isi dalam bagian sinopsis. Kemudian unsur-unsur yang berhubungan dengan apa? Dengan masalah, dengan watak, dengan latar cerita, sehingga pembaca penasaran. Oh, saya ingin tahu lebih jauh tentang isi bukunya. Saya ingin memiliki buku ini. Saya ingin mengetahui latar kemudian watak dari tokoh si A dalam buku ini. Nah, itu jika buku yang diresensi adalah buku fiksi. Tapi jika non-fiksi tentu harus disampaikan tentang isi bukunya, kelemahan dan kekurangannya, baik itu dari bentuk fisik dan isi secara keseluruhan. Yang terakhir, penutup. Penutup resensi berisi apa? Berisi sasaran dan tujuan. Kemudian buku itu ditujukan untuk siapa? Disampaikan pula tentang simpulan. Penulisan resensi harus mengemukakan nilai yang diperoleh terhadap buku yang diresensi dan himbauan-himbauan untuk pembaca. Seperti tadi yang disebutkan, buku ini cocok untuk kalangan mana, bahasanya seperti apa, kemudian isinya seperti apa. Nah, itu ya yang sudah kita bahas. Dari semua yang kita bahas, maka dapat disimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa resensi adalah cara menghargai tulisan dengan memberikan komentar secara objektif. Tujuannya untuk memengaruhi pembaca dan memberikan penilaian terhadap isi buku yang diresensi. Lalu, apa fungsinya? Bagi pembaca, berfungsi bagi penulis, kemudian bagi penerbit, dan bagi media massa. Unsur-unsurnya apa? Yang pertama yang tadi kita bahas ada judul resensi, kemudian ada identitas atau data buku, ada pendahuluan atau pembuka, dan isi resensi dan penutup. Nah, itu dia bahasan kita hari ini. Baru sampai di pengertian, tujuan, fungsi, dan unsur resensi. Untuk selanjutnya, semoga kita bisa membahas tentang perbandingan sistematika dua buah resensi dan unsur kebahasaannya.
Saya akhiri pembelajaran hari ini. Ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan, pakailah masker jika ingin bepergian. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melanjutkan materi, mari kita aturi dulu panganjali umat. Om Swastiastu. Oke. Untuk materi hari ini, gancaran bahasa Bali. Ini yang pertama, tujuan pembelajaran. Definisi gancaran dalam kurung prosa. Gancaran metegas prosa Bali Indonesia. Bukan di anu. Nih, lanjut definisi gancaran dalam kurung prosa. Gancaran metegas prosa Bali Indonesia. Pengertian gancaran inggih punika ipun soroh sarwa susastra Bali sane nenten nganutin guru lagu, nenten nganutin temang, nenten nganutin mekudang kudang wado ring apado lingso.
nangin bebas dalam kurung nenten kaiket antuk ugar-ugar. Ini lanjut ugar-ugar. Gancaran bali puniki ngungguhan pidagingan dalam kurung untang sami pacang katuturan ring para pamiarsa mendengar miwah ring sang pengwacen dalam kurung pembaca. Ini lanjut. Gancaran puniki hasil karya sastra sane bersifat paparan dalam kurung uraian utawi berbentuk cerita lumrahnyane gancaran kasurat ring lontar utawi buku. Ya, gitu. Gancaran dados kalih soro sane pertama gancaran Bali Purwo dalam kurung tradisional sane kaping kalih gancaran Bali Anyar dalam kurung modern. Ya. Gancaran Bali Anyar dalam kurung modern inggih punika gancaran Bali sane sampun pulih perubahan duaning kenius dalam kurung pengaruh saking kebudayaan luar. Soroh gancaran Bali Anyar wenten mokudang-kudang soroh. Duwere sane pertama cerpen, kaping kalih novel, kaping 3 drama. Lanjut. Definisi cerpen. Inggih punika karya sastra sane marupa wangun gancaran adu prosa sane pemargin ceritanyane citet sane nyeritayang indik kawentenan kauripan dimansya ring jagate puniki. Lanjut. Cerpen puniki kirang langkung wangen aset kali kruna lan ngangge asiki untang. Kawontenan cerpen ring Bali puniki wau wonten rikala wonten sayembara penulisan susastra Bali Anyar oleh Balai Penelitian Bahasa dalam kurung Dumun Lembaga Bahasa Nasional Cabang Singaraja. Sayembara puniki kawontenan Juk Warsa 28/10/1968 nyantos 28/10/1970 miwah tanggal 28/10/1989. Upamo Putu Sudano Mirah 1969. Lihat Suruh Pratih 1970. Anak Agung Gede Cantik Iwan Titiang Newek itu tahun 69. Itu Bagus Mayun Miluh Sari itu 69. Gusti Puturai Kapatutan Mulati Kemajuan itu tahun 69. Winarto Tanggal Wayah itu tahun 70. Made Sangro Tukang Kamar itu tahun 70. Wayan Rugag Nataran Talin Sampi itu tahun 70. Kako Langit Sayan Pelung itu tahun 70. Ini mungkin novel. Novel inggih punika silih tunggil karya sastra sane mendaging satwa fiksi sane kawentuk antuk pupulan sasuratan kruna sane meduwe unsur intrinsik miwah ekstrinsik. Patah sekadi satwa bawa punika. Sastra novel puniki wangunyane patah sekadi novel ring sastra Indonesia.
lelampahan ceritanyane panjang, nyaritayang kahuripan praginanyane saking alit kantos lingsir utawi padam. Lanjut. Puniki jagi kewedarang indik ceciren novel. Kaping pertama, novel punika tergantung sarang praginanyane. Kaping kalih, lelampahan novel medaging kalih utawi lintang cerita. Kaping 3, nyeritayang akeh pragina. Kaping 4, wewidangan lelampahan satwa jimar. Lanjut. Ring sor puniki wonten makudang-kudang kriya sastra novel. Novel Nemu Karmo Iwayan Gobyah, novel Melancaran Kesasak I Gede Srawano, novel Sayong I Nyoman Manda Awengi ring Hotel Sentral I Gusti Putu Bawa Semar Gantang. Drama inggih punika sinalih tunggil karya sastra sane ngelampahan daging cerita antuk dialog. Ngelampahan ring sejeroning wataknyane enten marupa wangun tragedi dalam kurung sane nyeritayang indik sosial miwah komedi sane nyeritayang indik bebanyolan. Untang karya sastra lelampahan puniki mantah medruwe wangun sane kebaos dialog utawi mereraosan saduarep ring para tokoh ceritanyane. Drama inggih dipun susastra sane marupa sesolahan tingkah laku ngundukan pratingkah manusia tur nganggen basa anggena metutur-tuturan. Cihna drama Bali modern. Kaping sane pertama, ngangge naskah jangkep. Sane kedua, nganggen sutradara. Sane ketiga, busana campuran dalam kurung adat Bali lan modern. Sane 4, tabuh campuran tradisional Bali lan musik modern. Sane 5, daging cerita meninin indik kahanan jagate mangkin. Sane 6, basa sane kangen basa campuran. Sane 7, genah masalah setting pementasan bebas nganutin daging cerita. Sarana sane ngwangun drama. Sutradara, penguruk, pelatih, kacang ngerarahang satwa. Pemain Pragina wonten 3. Pemain inti, pemain utama, pemain pelengkap. Sane ketiga, satwa dalam kurung naskah bawa, genah panggung atau genah masalah. Lanjut. Penonton harus sang ningak. Tata suara, tata lampu. Unsur-unsur karya sastra dalam kurung cerpen, novel, drama. Sejeroning karya sastra pastika kawangun antuk kalih unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik
inggih punika sinamian unsur sane wenten ring jroning cerpen utawi novel sane jangkep nguwangun sastra cerpen utawi novel. Makadi sane pertama tema tentang pikayunan utawi ide pokok sane katlataran oleh sang kawi atau pengarang ring sejeroning karya sastra. Temanyane sekadi tresno, pengajahan, perjuangan, miwah sane liyanan. Lanjut. Sane kaping kalih penokohan. Watak utawi karakter sane kebaktayang oleh pelaku. Watak presida kapanggihin saking ciri fisik. Tata cara tingkah laku genah pelaku. 3. Alur atau lelintihan. Mula pali pemargin cerita saking pengawit, cerita nyantos wonten wicara-wicara utawi konflik sane kejangkepan untuk penguntat cerita. Pemargin alur dados kepah kalih. Sane pertama paletan alur sane dagingane. Sane A paletan pamungkah nika tahapan perkenalan. Sane B paletan medal nyane wicara peningkatan konflik. Sane C paletan mincap nyane wicara tahapan peningkatan konflik. Sane D paletan klimaks tahapan puncak klimaks. Sane E paletan penyinap tahapan penyelesaian. Lanjut. Sorohan alur kekepah dados tigang soroh luwere alur maju. Entah pemargin cerita sane kekawitin saking pengawit pamungkah dalam kurung paletan perkenalan medalnya wicara pemunculan konflik mincapnya wicara peningkatan konflik wicara dalam kurung konflik miwah kauntatan untuk paletan penguntat wicara tahapan penyelesaian. Sane B alur mundur inggih punika pemargin cerita utawi paletan cerita untuk ngutamayang paletan pemargin pemuput konflik katingutin sarang paletan sane tiosan sane nyeritayang indik pemargin sane sampun pemargi sane ngemarginin berinan saking paletan pemargin pemuput konflik. Lanjut. Sane C alur gabungan inggih punika tata cara adan menahan cerita sane kekawitin saking wicara selanturane kelanturan untuk paletan pemungkah dalam kurung tahapan perkenalan tur kauntatin untuk pemargi pemuput wicara dalam kurung penyelesaian konflik. Lanjut.
Sanepat genah atau galah dalam kurung latar atau setting. Latar inggih punika genah kahanan sane ngranaya cerita punika sumingkin becik dalam kurung menarik. Pertanyaane, dening latar cerita punika unik cerita punika sumingkin melet kuacian oleh penguacian. Genah sang pengawi dalam kurung sudut pandang. Genah sang pengawi ring karya sastrane punika sekadi dados napi tur ring dija kedudukan sang pengawi ring kekawianane. Sane kaping 6 gaya bahasa. Gaya bahasa inggih punika tata cara penyurat maosan daging pikayunyane antuk bahasa sane lengut dalam kurung inah. Kaping 7 amanat. Amanat inggih punika pitekat sane kawadaran oleh pengawi sane marupa pamuput dalam kurung solusi. Meninin ini pikobat sane wentan ring satwa punika. Pitekat punika pertanyaane meninin parindikan sane melah lan sane nenten becik. Unsur ekstrinsik. Wangun ekstrinsik karya sastra inggih punika wangun sane wenten ring jaba dalam kurung luar saking karya sastra. Nanging nyusin taler wangun karya sastra punika luwere latar belakang masyarakat, nilai-nilai ring tengahin cerita dalam kurung agama, budaya, politik, ekonomi. Latar belakang kahuripan pengawi. Situasi sosial tatkala cerita punika kawin. Cihna drama Bali tradisional. Nenten gelintihan satuane nenten nganggen sesuratan nenten sutradara nganggen gamelan mendasar antuk tanjak gong daging gegendingan kurung tembang tentang satuane nyatuan soroh puri wayang babat parwo nganggen serano topeng liwah busana Bali. Sang Pragino dados mereraosan majang para pamiarsa dalam kurung sang aksi. Imba drama Bali tradisional. Intan Arjo Pakang Raras, Cepak Gantang, Pajang Mataram, Ikol Arjo. Intan Gambuh Raja Rasem, Gambuh dalam bungkut. Intan Wayang Wong, ane mencerita Gatot Kaca Seraya, Prabu Salya, sang Prabu Pariksit. Premon, enten Premon Mayadanawa, utusan Patih Ularan, Puputan Badung. Enten Cendratari, ane mencerita Ramayana, Kresna, Dita, Wirata Parwo. Ring Bali Soroh Arjo, Gambuh Iwah Premon, akehan masa solahan, sane nganggen topeng, soroh topeng ring Bali. Wonten 3 soroh sekadi topeng panco, seka topeng sane maduwe pragina wantah lelimo ke topeng panco. Sing kalih topeng pajagan. Topeng sane nyaritang indik sejarah topeng ring Bali buah indik agama upami topeng Sidakarya miwah topeng wali. Yang 3 topeng Premon kurung Arjo
marupa drama Tari Topeng, Arja Emas, Warsa 1940, Ring Badung karintis oleh Wayang Griya sareng Imade Kerdek. Reginane Dalem, Galuh, Mantri, Desak Rai, Penasar. Kurung Bunta Pertala. Untuk punika patut pesan wentah latihan sane nganutin kadi puniki. Kaping sane A, latihan 1, atau ke pertama, latihan nguacian satwa untuk naskah, mangdane para pemain, ke pragino, uning indik tokoh sane pacang kaigalang utawi kesalahan. Ke latihan pertama. Enten mangdo para pemain atas uning ring lelintihan satwa dramane punika. Wenten latihan nguacian ring tengahin ati miwah nguacian ngangge suara keras. Ika latihan pertama. Mungkin wenten latihan kaping kalih. Latihan nguacian nganutin watak solah sang masalah upami mangraos nganutin panas atau tekanan. Mangraos nganutin solah unduk gedag galak sedih mangras miwah sane lianan mangraos nganutin tabuh kurung logat sane patut. Latihan nguacian miwah mangraos mangdo cocok sekadi sedino nanging marupa drama. Latihan kaping 3. Wenten latihan mangraos nanging wenten nganggen naskah kurung ngapalan satwa. Latihan nganggen gerak-gerik nganutin satwa atau naskah drama. Latihan melinggih utawi ngatur genah kalangan kurung penempatan posisi ruangan. Latihan 4. Iko wenten latihan nganggen busana kadi mungguh ring satwa. Naskah upami general repetisi us punika raris masalahan ring tengahin panggung. Mengurung bali banyar miwah kalangan sane lianan. Sampai di pendan lagi kaken. Benar. Dan sampai sini. Ini sampai sini aja dulu untuk pertemuan kita berikut selanjutnya. Pak akhiri. Om Santi 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 Om.
Selamat pagi anak-anak. Kita masih di materi transformasi geometri. Sebelumnya Om Swastiastu. Untuk transformasi geometri ini minggu lalu kita sudah membahas tentang semua tentang transformasi geometri. Namun yang belum ada adalah transformasi geometri yang bersesuaian dengan matriks. Nah, kali ini Ibu akan berikan materi tentang transformasi geometri yang berkaitan dengan matriks. Tujuan pembelajaran di sini, siswa dapat menjelaskan arti geometri dari komposisi transformasi di bidang, menentukan aturan transformasi dari komposisi beberapa transformasi, menentukan matriks transformasi dari komposisi beberapa transformasi. Nah, seperti yang kita sudah pelajari, transformasi geometri ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Translasi sudah minggu lalu kita bahas, yaitu adalah perpindahan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu dan dinotasikan oleh AX, Y, itu lambangnya. Bayangannya A aksen, X plus A, Y plus A, itu dalam titik koordinat. Namun sekarang kita bicara dengan matriks. Kalian matriks sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi di sini Ibu akan mengingatkan kembali di persamaan transformasi pada ini X aksen, Y aksen, alias bayangannya jadi X plus A dan Y plus B. Nah, contohnya di sini. Tentukan bayangan titik A 2,3. 2,3 jika ditranslasikan dengan faktor T15. Berarti X aksen dan Y aksennya kamu tinggal menjumlahkan antara X yaitu 2 dijumlahkan dengan A-nya yaitu 1 dan 3 itu adalah Y, 5 itu B, jumlahkan hasilnya 3, 8. Ini dalam bentuk matriks. Tetapi kalau dalam bentuk koordinat titik ya 3,8. Lalu nomor 2, titik PX, Y jika ditranslasi oleh faktor T15, bayangan P adalah P aksen yaitu 2,0. Sekarang yang ditanya adalah titik awalnya. Jadi kita bayangannya taruh di sini sebelah kiri yaitu 20 karena X aksen Y aksen ini. X dan Y karena belum diketahui biarkan A dan B ganti dengan 1 dan 5. Seperti biasa, penjumlahan matriks atau pengurangan matriks kita bisa pindah ruas ganti tanda. Nah, ini pindah ke depan menjadi 2 kurang 1 dan 0 kurang 5. Selanjutnya refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin atau pencerminan. Nah, di sini refleksi ada 6. Terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B. Semoga kalian ingat pembelajaran minggu lalu. Dan di sini gambarnya, ini refleksinya terhadap sumbu X. Berarti sumbu X ini menjadi sumbu cerminnya. Matriks transformasinya adalah seperti ini. Matriks X sama dengan 1, 0, 0, min 1. Ini matriks 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Baris yang mendatar, kolom yang menurun. Tolong diingat. Persamaan transformasinya, ini bayangannya X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. Sedangkan terhadap sumbu Y, matriks transformasinya min 1, 0, 0, 1. Ini menjadi sumbu cerminnya, yaitu sumbu Y yang vertikal.
Jadi persamaan transformasi X aksen Y aksen tinggal dikalikan baris kali kolom. Artinya min 1 kali X dan 0 kali Y. Dijumlahkan berarti kalau min 1 kali X min X, 0 kali Y 0. Berarti X jawabannya. Lalu 0 kali X 0, 1 kali Y jawabannya. Dah? Ini refleksi terhadap Y sama dengan X. Berarti kalau Y sama dengan X, ini di sini gambarnya. Matriks transformasinya 0, 1, 1, 0. Dan persamaannya seperti ini. Ini tidak kelihatan kebetulan kurungnya. Dan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Di sini matriks transformasinya seperti ini. 0, min 1, min 1, 0. Bayangannya adalah ini caranya mencari. Dah? Ibu hanya mengingatkan bagaimana matriks bersesuaiannya. Caranya kamu mencari nanti boleh menggunakan titik koordinat atau menggunakan matriks tergantung soal yang diketahui. Refleksi terhadap garis X sama dengan A. Ini X sama dengan A, ini sumbu cerminnya. Berarti jika A-nya di sini, bayangannya ke sana harus sama jaraknya. Jadi ini persamaan transformasinya X aksen Y aksen sama dengan min 1 0, 0 1 kali XY ditambah 2A 0. Sekarang Y sama dengan B. Berarti ini Y sama dengan B, ini garis sumbu cerminnya. Ini A-nya, A aksennya berarti ke atas, tetap jaraknya sama. Bayangannya menjadi X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 min 1 kali X Y ditambah 0 2B. Lalu rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan perputaran yang ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Itu Ibu ingatkan. Ini lihat, ini A, kita rotasi ke sana menjadi A aksen. Rumus matriks transformasinya yang bersesuaian adalah M theta sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Jadi untuk mencari bayangannya, kamu tinggal mengalihkan cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan XY. Ingat baris kali kolom. Ini di sini baris juga kali kolom. Lalu rotasi dengan pusat PA, B. Ini pusatnya PA, B, ini rumusnya. Dan ini persamaan transformasinya, jadi bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan cos theta dikalikan dengan min X min A ditambah min sin theta kali Y min B, nanti ditambah sin theta kali X min A cos theta kali Y min B, lalu dijumlahkan dengan A dan B. Nah, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun tanpa merubah bentuk bangun itu. Suatu dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala dilatasi. Ini di sini. Jadi dari yang kecil berubah menjadi membesar jika dia K-nya lebih dari 1. Ingat, ke minggu lalu sudah Ibu jelaskan kapan dia membesar, mengecil, atau tetap. Jika dalam titik koordinat ini AX, Y didilatasi dengan pusat 0 atau pusat O, K. K itu faktor skalanya. Jadi A aksen KX, KY. Tetapi kalau transformasi dalam bentuk matriksnya, ini X aksen Y aksen sama dengan K kali X, 0 kali Y ditambah 0 kali E atau koma K kali Y. Nah, sedangkan dengan pusat A, B. Ini pusatnya A, B sama seperti tadi. Ini persamaan transformasinya, tinggal kalian harus menentukan X min A, Y min B.
Jadi X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan dengan X min A, Y min B, dan ditambahkan dengan AB. Ingat aturan perkalian dari matriks. Nah, ini coba dilihat. Ini salah satu contoh dilatasi juga. Ini luas hasil dilatasi. Nah, ini awalnya segitiga awal yang memiliki titik 2,0 dan 0,2. Pusatnya 0,0. Tetapi didilatasi dengan faktor skala 2, berarti apapun itu semua dikalikan 2. Berarti 2 kali 2 4, yang di sini juga 4. Tetapi luasnya juga akan berbeda. Ini 2 satuan luas. Ingat, luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Ini alasnya 2, tingginya 2, 2 kali 2 dibagi 2, 2 hasilnya. Sedangkan di sini karena dia sudah dikalikan 2, dia 4. 4 kali 4 16 bagi 2 8 satuan. Jadi kamu tidak bisa dari luas satuan yang awal kamu tinggal kalikan 2, kalau 2 kali 2 4 kan jawabannya. Dia tidak mau hasilnya 8. Jadi tetap kamu harus mengetahui alasnya berapa, tingginya berapa. Itu jika dalam segitiga. Ini matriks yang bersesuaian dengan transformasi. Seperti tadi yang Ibu bilang, jika pemetaannya seperti ini yang sebelah kiri ini semua titik awalnya. Yang sebelah kanan tanda panah ini semua titik bayangannya. Jadi cara bacanya transformasi pencerminan terhadap sumbu X di mana X, Y dipetakan bayangannya menjadi X, min Y dengan matriks yang bersesuaian. Bayangannya X aksen Y aksen sama dengan 1 0 min 1 kali X Y. Begitu seterusnya. Nah, ini dengan transformasi dalam bidang rotasi. Kalau rotasi, ada pusatnya 0,0 dengan sudut theta, atau pusatnya A, B dengan sudut theta. Jadi, pemetaan dalam sumbu koordinat seperti ini, X aksen, Y aksen seperti itu, masih dalam koma koordinat titik. Sedangkan kalau di sini, kamu sudah dalam bentuk matriks. Jadi, cos theta kali X min sin theta kali Y, ini juga sin theta kali X cos theta kali Y, begitu seterusnya. Dan ini juga rumusnya. Lalu dilatasi, ada pusatnya juga 0,0 dengan faktor skala K dan pusatnya A, B dengan faktor skala K. Untuk lebih jelasnya cara penggunaannya bisa kamu lihat contoh-contoh yang ada di buku atau di internet ataupun di e-learning. Itu materinya sudah Ibu berikan dalam bentuk link, kamu bisa lihat contoh-contohnya di sana, materinya juga di sana. Jika belum mengerti atau belum paham, bisa kamu ulang-ulang, dilihat kembali. Karena waktu Zoom kita singkat. Nah, ini komposisi transformasi. Dari komposisi transformasi itu maksudnya suatu transformasi dilanjutkan dengan transformasi lainnya. Berarti ada 2 transformasi. Beda halnya dengan transformasi yang biasa. Jadi jika kita ada satu titik, tinggal nyari bayangannya. Kalau ini beda. Ada satu titik yang pertama, cari bayangannya. Habis itu setelah cari bayangan, cari lagi bayangan yang kedua. Jadi misalkan ini translasi. Misalkan T1-nya A, B dilanjutkan dengan T2 CD. Maka T2 komposisi T1 adalah A tambah C, berarti ini. Dan B tambah D. Gambarnya seperti ini jadinya. Ya? Atau komposisi transformasi dengan contoh yang lain. Transformasi titik A dengan rotasi 90 derajat. Artinya pusatnya 0,0. Ini sudah isi di gambar. Dilanjutkan dengan R4
derajat, rotasi 45 derajat. Maka A double aksen, ini bukan A11, maaf. A double aksen adalah, jadi di sini bisa kamu lihat sendiri, ini awalnya garis ini. Saat dia 90 derajat, ini misalkan ini titik awalnya A di sini. Bayangan pertama berada di A aksen. Ini di sini. Dia 90 derajat alias siku-siku. Jadi ini bayangannya, setelah itu ditransformasi kembali atau dirotasikan kembali sebesar 45 derajat. Jadi lagi 45 derajat, inilah jawabannya. Jadi jangan sekali-sekali kamu sudah mendapatkan bayangan yang pertama itu kamu jadikan jawabannya. Tetapi bayangan yang kedua lah yang dijadikan bayangannya atau A double aksen. Nah, di sini transformasi sebuah kurva. Kurva Y sama dengan Fx ditransformasikan dengan matriks A. Maka ini X aksen Y aksen sama dengan A kali X Y. Nah, jika mencari X Y-nya berarti A inverse kali X Y. Ini semua aturan dari matriks yang pernah kalian pelajari. Nah, tolong diingat kembali. Nah, soalnya persamaan garis Y sama dengan 2X plus 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan rotasi 270 derajat dengan pusat 0,0. Maka bayangan dari garis tersebut adalah, silakan kalau mau dicatat dulu soalnya boleh. Ini harus pelan-pelan, kalau tidak kalian nanti susah. Oke, kita lihat ke pembahasan. Nah, ini Y sama dengan 2X plus 4. Seperti soal tadi, lihat persamaannya garisnya. Lalu dicerminkan Y sama dengan X. Ini dicerminkan Y sama dengan X. Nah, lalu Y aksennya kita belum tahu, cari dulu. Dalam soal dirotasikan kembali atau dilanjutkan dengan rotasi 270 derajat. Jadi ini dilanjutkan rotasi 270 derajat, dapatlah Y double aksen. Nah, langkahnya matriks Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Dan matriks untuk rotasi 270 derajat dengan pusat 0,0 adalah 0, 1, min 1, 0. Nah, sehingga persamaan garis bayangannya adalah, kita lihat cara mencarinya. Ini diketahui X, Y sama dengan 0, 1, 1, 0. Nah, dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Nah, kenapa mendapatkan Y aksen, X aksen? Caranya 0 kali X aksen hasilnya 0 ditambahkan dengan 1 kali Y aksen sama dengan Y aksen. Jadi hasilnya ditaruh di sini setelah dijumlahkan. Lalu 1 kali X aksen ditambah 0 kali Y aksen. Jadi hasilnya 1 kali X aksen yaitu X aksen. Nah, sehingga di sini X aksennya sama dengan 2Y aksen tambah 4.
Ini bayangan yang pertama. Dah, lanjut ke bayangan kedua. Ini X aksen, Y aksen sama dengan, ini kurang-kurang lagi 1, maaf. 0, min 1, 1, 0. Bu, kenapa beda matriksnya? Lihat kembali. Ini matriks untuk rotasi. Berarti untuk yang kedua. Ini matriks untuk yang pertama, Y sama dengan X. Ini yang pertama. Dah? Jadi 0 kali X double aksen hasilnya 0. Lalu min 1 kali Y double aksen menjadi Y double aksen. 1 kali X double aksen menjadi X double aksen ditambah 0 kali Y double aksen itu 0, berarti X tambah 0 ya X. Ini hasilnya, sehingga min Y double aksen sama dengan 2X double aksen plus 4. Tanya lagi, Bu, kenapa bisa 2? Kenapa ini? Ini rumusnya, coba dilihat. Y sama dengan 2X plus 4. Jadi jika jawabannya ini X aksen, ya ganti dengan X aksen Y-nya. Jika Y-nya nih X, jawabannya Y aksen. Y sama dengan X aksen. Udah, tinggal diganti. Jadi bentuk akhir dari transformasi adalah Y sama dengan 2X plus 4. Y sama dengan 2X plus 4. Kenapa ini bisa Y sama dengan 2X plus 4? Ini bisa kamu lihat. X sama dengan 2Y plus 4. Jadi pindahkan. Nah, pindahkan dia, ini X aksen sama dengan Y-nya. Nah, ini kan X sama dengan Y aksen. Jadi pindah. Ini Y-nya di depan. Lalu Y-nya sama dengan sekian. Lalu di sini juga seperti itu. Pindah dia ruasnya karena X sama dengan min Y aksen, makanya ini min 2Y. Lalu Y-nya menjadi X, berarti ini Y-nya jadi X. Dah? Ternyata materinya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada contohnya, coba dilihat lagi sekali. Nah, ini di sini. Tentukan bayangan titik A. Kenapa Ibu ulang lagi ke depan? Jangan sampai nanti penjumlahan matriks kamu tidak bisa. Di sini X aksen, Y aksen sama dengan 2 plus 1. Ini 2 tambah 1, 3 tambah 5. Ingat, penjumlahan matriks bisa dilakukan jika ordenya sama. Kalau 2, 3 itu berarti barisnya 2, kolom 1, ordo 2 kali 1. Ini namanya ordo 2 kali 1. Kalau mendatar itu menjadi ordo 1 kali 2. Hati-hati di sana. Nah, untuk yang nomor 2 juga seperti itu. Tentukan titik Px, Y jika ditranslasikan dengan faktor translasi T 1, 5. Bayangan P-nya itu P aksen 2,0. Ini lain halnya dengan nomor 1. Kalau nomor 1 kamu disuruh menentukan bayangannya, tapi kalau nomor 2 kamu disuruh menentukan titik awalnya. Jadi jika penjumlahan bisa kamu gunakan pindah ruas dengan apa yang ingin dicari. Ini kan 2 sama dengan X tambah 1. Berarti untuk mencari X tambah 1 sama dengan 2,
Itu X-nya berapa? Itu maksudnya di sana. Itu kalau cara manualnya. Tetapi kalau cara gininya ini pindahkan plus 1 pindah ruas ke kiri menjadi 2 min 1, inilah hasilnya. Nah, lalu kalau 0 sama dengan Y tambah 5. Berapa tambah 5 sama dengan 0. Jadi 2 kurang 1 hasilnya 1. 0 kurang 5 hasilnya min 5. Jadi titiknya 1, min 5. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini yang harus diingat, tabel matriksnya. Karena dalam UTS nanti ulangan harian UTS atau ulangan harian kalian akan menemukan soal juga yang dalam bentuk matriks. Dan tolong diingat matriks yang bersesuaiannya seperti apa. Nah, ini pencerminan. Ingat, pencerminan ini rotasi, dilatasi. Nah, tolong diingat. Kalau untuk translasinya kenapa nggak ada di sini? Tadi kan sudah kita bahas di soal sebelumnya. Bahwa kalau translasi tinggal menjumlahkan saja. Yang mulai menggunakan perkalian itu adalah pada saat transformasi pencerminan atau refleksi, dilatasi, dan rotasi. Itu yang harus kamu hati-hati. Ingat, perkalian matriks itu jangan 1 kali X, 0 kali X, itu salah. Tetapi baris dikalikan dengan kolom, baris yang mendatar, kolom yang menurun. Kalau seperti ini contohnya nomor 1, 1 kali X ditambah 0 kali Y. Taruh dalam baris yang pertama. Lalu 0 kali X min 1 kali Y itu taruh baris kedua. Dan untuk sumbu Y, kalau sumbu Y ini juga sama, 1 kali X 0 kali Y, itu ditambahkan. Ingat, jika kamu mengalihkan matriks seperti ini yang ada angka nolnya, tidak usah kamu hiraukan yang nolnya. Kamu kalikan saja yang berisi angka. Misalkan di sini 1, 0, 0 min 1, ya kamu 1 kali X-nya saja dulu. Kalau sudah 1 kali X, ya jawabannya pasti X. Ini min 1 ya kali Y di bawahnya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Itu kalau kebetulan. Nah, ini juga sama. Ini matriks bersesuaiannya min 1, 0, 0, min 1. Nah, ini yang lumayan kamu harus lihat. Ingat sudut rotasinya. Kalau sudut rotasi, Ibu akan bacakan. Ibu akan ingatkan kembali materi sebelumnya. Sifat suatu rotasi itu adalah ditentukan oleh pusat rotasinya dulu. Apakah pusatnya ini 0,0 atau A, B? Itu harus hati-hati. Lalu arah rotasi. Jika searah dengan perputaran jarum jam, sudut rotasinya negatif. Contoh, misalkan dia pusatnya 0,0 dengan sudutnya 90 derajat searah jarum jam. Artinya dia negatif 90 derajat. Lalu yang B, syaratnya jika berlawanan perputaran arah jarum jam, sudut rotasi positif. Jika sudut rotasi positif, artinya jika pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat, dengan 90 derajat, dia sudutnya akan menjadi positif. Misalnya 90 derajat, ya tetap 90 derajat. Berarti kamu cari cos 90 derajat.
Sedangkan yang tadi kalau min 90 derajat ya cos min 90 derajat. Ingat lagi sifat-sifat trigonometrinya. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga, besar sudut atau jarak rotasinya. Ini besar sudutnya berapa, hati-hati. Lalu yang B, dua rotasi berturut-turut merupakan rotasi lagi dengan sudut putar sama dengan jumlah kedua sudut putar semula. Yang ketiga, sifat rotasinya, pada suatu rotasi setiap bangun tidak berubah bentuknya. Intinya dia bentuknya kalau segitiga ya segitiga saja, tapi dia berputar saja tempatnya seperti biasa. Misalnya kan dia segitiganya tadinya siku-sikunya di bawah, mungkin nanti bisa ke atas atau ke samping sebagainya. Itu saja yang Ibu ingatkan. Ini yang paling penting, rotasi. Ini lihat juga jika ada negatif ya negatif dikali hasil sinnya. Misalnya sin berapa hasilnya setengah. Kalau ada negatif di depan ya min setengah jadinya. Jangan dihilangkan negatifnya, itu kebiasaannya biasanya seperti itu. Lalu untuk dilatasi, kalau dilatasi ini juga pusatnya ada 2, 0,0 dan A, B. Ingat faktor skalanya. Dia lebih dari 1 atau sama dengan 1 atau pecahan. Kalau pecahan diperkecil, kalau lebih dari 1 diperbesar. Dah? Kalau begitu, Ibu akhiri sampai di sini. Selamat mengikuti pembelajaran dalam e-learning lagi. Di sana sudah Ibu berikan ada materi berupa PowerPoint, ada PDF, ada berupa link dari YouTube, atau di sana juga sudah ada materi-materi lainnya. Dan ulangan harian juga sudah keluar. Nanti UTS tinggal menunggu jadwalnya. Dah, setelah itu Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi.